dia udah sampai hafal, mungkin karena kita kali ya, Karena kita bawel banget. Mungkin pasien yang lain enggak ya, ini kan kita bawel tapi. Hai. Jadi hari ini kita mau ngobrolin serba-serbi kita ngurus anak. Kita baru punya anak satu. Dan mungkin kita tergolong orang tua yang lebay. Protektif. Iya. Banget sama anak. Banget sama anak mungkin ya. Ya. Itu nggak salah satu, tapi kita berdua. Ya. Sebelum kita mulai, kita harus jadi kita baru punya satu anak. Terus sebetulnya itu kita protektif karena mungkin ada alasannya ya. Beralasan. Jadi waktu anak kita itu baru lahir, pas keluar rumah sakit, kondisi kan itu musim dingin, minus 41 derajat. Jadi kondisinya masih dingin banget lah di luar. Terus kan kalau di dalam ruangan tuh pakai penghangat kan. Ketika di luar, seenggaknya kalau pas dari lobi dan menuju mobil itu, saat kita pulang dari rumah sakit ke rumah itu dingin banget gitu. Dan sampai terus rumah kita ada kendala, air susunya belum lancar keluarnya. Dan Arin belum bisa nyusu bagus lah ya. Iya, belum bisa nyusu bagus, belum baik lah gitu. Terus kita nggak ada pengalaman juga waktu itu karena belum ada yang dampingi, maksudnya orang tua belum sempat datang gitu. Telat karena kan ternyata Arin lahir duluan dibanding ya. Terus habis itu hari itu siang tuh pulang, sorenya langsung Arin panas tinggi. Sebenarnya nggak tinggi banget, jadi ada kesalahan ukur gini loh. Karena panik belum tahu, jadi pas kondisi anak nangis itu gue ukur pakai temperatur gitu, ternyata jadi tinggi karena di situ dia ada kayak mengejan apa sih yang gitu. Nah mengejan. Oh iya. Kayak kan dia kayak gitu. Itu ternyata agak bikin temperaturnya naik gitu loh. Jadi 37, sekian hampir ke 38. Itu pun kita taunya setelah kita konfirmasi ke dokter gitu. Kamu ukurnya itu saat kondisi kenapa, ada apa? Teriak atau gitu. nangis? Iya, ternyata pas nangis. Oh, itu yang memicu, salah satu memicu jadi agak anget gitu badannya. Jadi karena kita mungkin orang tua baru, panik. Jadi kalau misalnya anak nangis itu tadi suhunya akan pasti lebih tinggi lah. Jadi kita otomatis langsung telepon dokter, langsung minta ambulans. Langsung dokternya juga mungkin takut kan, karena orang asing juga takut kenapa-napa kan. Terus berat Arin juga tergolong yang kecil. Jadi langsung ditaruh sama dokternya, dianjurkan langsung ambulan dan dibawa ke rumah sakit langsung kan. Jadi dan anak masuk. Jadi habis keluar rumah sakit masuk lagi sorenya gitu. Dan gue sama Arin langsung rawat inap. Ya, dan kita berdua. Dia doang yang di dalam orang. Di rumah sakit itu cuma boleh ibu sama anak, jadi nggak boleh ada laki-laki yang masuk. Gitu. Karena di bawah berapa bulan ya berapa minggu itu nggak boleh ada, ruangan harus steril, jadi cuma memang ibu dan anaknya. Jadi pun bapaknya itu nggak boleh ikutan di rumah, di dalam. Jadi dia ada satu lantai khusus gitu, memang isinya cuma ibu dan anak. Selama akhirnya dilawat 4 hari. 4 hari itu di situ diinfus, ada glukosa dan segala macam nutrisi apalah gitu dibantu. Terus gimana cara pumping semua diajarin di situ di rumah sakit itu selama 4 hari. Setelah pulang dari sana, terus itu yang memacu ya kita agak jadi protektif gitu, agak worry karena Parno anak baru keluar dari rumah sakit dirawat lagi tanpa kita tahu rumah sakitnya. Itu jujur aja di dalam rumah sakit itu nggak bisa ada yang bahasa Inggris. Teman-teman, maksudnya ibu-ibu lain gitu ya yang di ruangan itu tuh kita ngobrol tuh susah banget, jadi udah stres banget abis lahiran, nggak tahu mesti gimana, anaknya ternyata ada masalah ini itu. Terus temennya juga yang sesama dia tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Dokternya pun kalau mau ngasih penjelasan atau bacain hasil gitu
nunggu dulu sampai ada dokter yang bisa bahasa Inggris gitu. Terus juga di sana nggak boleh tuh ngasih bawain makan waktu, jadi dia minta aku masakin sayur. Atau apa, bikin sayur apa gitu kan, kayak sayur sop gitu bening. Terus sampai sana aku bawain kan, aku masak, aku bawain, ternyata nggak dibolehin. Jadi memang benar-benar pure makanan dari rumah sakit. Katanya takutnya mempengaruhi ASI ada dari ASI, ada alergi atau memicu hal-hal gitu. Jadi memang benar-benar mau cuma makanan yang dikontrol dari rumah sakit gitu. Akhirnya ya setelah itu oke lah, kita bisa laluin. Itu pun setelah selesai itu, maksudnya dokternya pun ngecek. Jadi kita nggak pulang ke rumah sakit, tapi cek rutinnya itu dokternya yang datang ke rumah. Karena di situ kondisi cuaca yang sangat dingin. Jadi dokter yang datang ke rumah. Bukan agak cukup ketolong ya kita waktu itu. Karena kan dingin banget, kesian kan kalau keluar masuk mobil karena emang beresikonya ya. Terus akhirnya ya mulai dari situlah kita mulai itu. Sempat kolik juga karena dingin. Ya karena dingin, kolik. Karena kan memang benar-benar di dalam ruangan tuh panas banget, sedangkan di luarnya sebetulnya dingin banget. Jadi itu yang memicu itu. Jadi banyaklah permasalahan kayak gitu. Itu yang jadi kita makin protektif banget. Jangan sampai pulang lagi gitu dah. Ada sampai ke masuk rumah sakit. Masuk ambulan. Aku itu baru pertama kalinya aku nemenin masuk dalam ambulans ya. Itu stres, panik, mungkin ya. Terus nggak punya siapa-siapa, cuma kita doang. Lebih kayak nggak punya siapa-siapa tuh maksudnya kita cuma bertiga doang, nggak ada yang kalau ditelepon mam atau sini dong kak, siapa keluarga nggak ada. Ya. Tapi untungnya banyak teman-teman kita yang juga memang gitu. Cuma terlepas dari teman-teman tetap lo rasanya tuh beda ya, cuma kita aja gitu. Ibaratnya kalau mau ditelepon kemarin gini loh si Arin sakit ini nih, ya cuma sebatas tapi udah nggak apa-apa kan apa, cuma sebatas itu rasanya beda gitu. Terus kita itu waktu pas Arin udah mulai jalan-jalan lah ya, udah bisa jalan gitu. Terus ada kejadian lagi. Dia main sama aku di taman ada ayunan, ada tempat bermain itulah ayunan, dan dia main ada tempat-tempat apa ya, sebenarnya sih kayak bak pasir itu yang tangga gitu lah. Terus tapi emang tinggi sih tangganya, maksudnya itu untuk anak-anak besar lah. Kalau untuk dia kan karena berjalan jadinya tinggi banget gitu. Jadi kan aku yang jaga dari luar nih, aku dari sisi kiri, ternyata dia ke kanan jalan, jadi akunya tuh muter. Jadi itu jelasinnya dia punya kayak box gitu, kotak bisa masuk jalan gitu loh, dari arah kanan atau ke kiri sebaliknya. Nah ternyata Arin tuh di tengah-tengah posisinya gitu, unpredictable, dia ternyata beloknya ke arah yang nggak dekat akunya. Jadi aku harus muter tuh kan, karena aku nggak bisa naik karena ada bak pasirnya gitu. Kan dia jatuh lah. Pas jatuh sih nangisnya nggak lama, langsung diangkat kan. Langsung diangkat, tapi kita langsung ke apartemen lagi, ke ruangan. Terus udahlah dimandiin gitu kan, habis main dari luar, ganti baju, cuci kaki, cuci muka lagi, mandi gitu. Udah selesai. Mulai pas didiriin gini, terus dia biasa jalan itu nangis sambil nunjuk kakinya gitu. Panik langsung itu, rasanya kayak darah tuh kesedot gitu, rasanya kayak kenapa gitu kan, nggak tahu, kayak kakinya mungkin kalau di kita keseleo kali ya bahasanya gitu kali ya. Iya, kalau di sana kan nggak mengenal itu ya. Nah, jadi terus kita ke siapa, di sana ada teman yang bisa jaraknya kebetulan dekat yang bisa bantu ngurut, yang bisa ngurut lah. Akhirnya penanganan pertama kita langsung, untungnya ada itu kan, ada teman kita itu ya. Udah akhirnya Arin langsung diurut lah. Tidurnya udah mulai nyenyak itu malam, cuma karena kita diskusi ya, kita tetap panik. Terus besoknya kita bawa ke rumah sakit untuk cek kakinya, kan ke dokternya disaranin ke ortopedi, dicek di rumah sakit di ronsen semuanya. Terus ternyata hasil ronsennya nggak ada masalah untuk tulangnya, cuma si penjelasannya itu balik lagi ya, mungkin keterbatasan bahasa, dokternya ngejelasinnya broken.
Iya. No, broken but just little kayak gitu kan. Gimana itu? Akhirnya Tapi dijelasin di X-ray-nya itu nggak ada mulus, nggak ada nggak ada masalah, patah. nggak ada patahan atau nggak ada Tapi di retakan ankle-nya gitu. itu loh. Tapi dia di ankle-nya, jadi cuma dia ngomongnya broken but little gitu kan. Jadi ya udah, tapi prosedurnya tetap harus Di gips. Jadi selama 2 minggu dia kakinya cuma di gips saja. Gips itu tinggi loh, kan asumsinya pasti cuma se-ankle gitu ya, karena ankle-nya yang bermasalah. Ternyata sampai ke dengkul. Jadi dia nggak bisa jalan sama sekali. 2 minggu dia Kasihan mau main tuh bener-bener nggak mood, mukanya juga nggak ada ceria-cerianya, cuma bangun tidur di tempat tidur, main cuma mau gitu-gitu dong diambilin. Iya sih, parah banget tuh kasihan banget niatnya tuh, cuma stres banget itu 2 minggu. Terus setelah itu sembuh pun akhirnya berdampak ke dia jadi ngulang lagi latihan jalan jadi ragu, terus juga kalau ada tangga-tangga gitu atau loncat ada stepnya lah gitu, tinggi gitu, dia jadi mulai ragu, jadi banyak mikirnya gitu loh, nggak langsung itu sih. Jadi makanya kita jadi kayak kelihatan ada rasa traumanya ke si anak gitu secara nggak langsung gitu. Dan pun jadi seorang tuanya juga jadi lebih ekstra. Jadi kalau ada dikit gandeng dulu tangannya gitu. Mau ada yang anak yang lebih besar kita langsung bereaksi langsung dia ada. Bukan apa, karena kayak jangan gitu lagi dong, kayak itu bener-bener 2 minggu tuh dia kasihan banget, parah, mukanya nggak ada ceria-cerianya, sedih banget. Begitu dilepas gipsnya dan dia bisa mulai jalan tuh lebih kasihan lagi, jadi ngulang jalan lagi. Gimana sih anak kecil ditatah lagi karena gitu kan loh. Sebelum jatuh baru mulai jalan, jatuh lupa, ngulang lagi. Astaga, jatuh. Jadi kita nyalain kamera terus jatuh, terus ganti baterai, terus jatuh. Terus sempat karena ngulang baru lagi, harus jalan dari awal lagi, dokternya ngasih treatmentnya sama, dipijat gitu juga. Bahasanya sih untuk stimulasi otot-otot lagi. Jadi tapi itu sebenarnya udah dilakuin dari Arin bayi gitu. Jadi udah sering gitu. Sebelum dia bisa jalan dibantu itu untuk menstimulasi. Sebenarnya sama, jadi di sana modelnya sama di Indonesia sama lah, pijet-pijet gitu, senang pijet. Tapi ada efeknya sih, mempercepat dia. Ada lah, ada efek lah kalau buat Arin ya. Terus balik lagi waktu habis dari rumah sakit nih, kita mau cuma sharing aja gimana waktu kita ngurus Arin ya. Dulu waktu habis akhirnya Arin lahiran, habis pulang dari rumah sakit itu, orang tua datang, terus ya namanya eyang kan, tahu sendiri kalau udah ngeliat cucu gendong, senang gitu kan. Nah ternyata nggak tahu ya, maksudnya apakah itu kalau orang bilang kan namanya bau tangan atau memang fasenya yang harus dipeluk, harus didekap gitu, itu nggak tahu ya. Karena kalau ke Arin, balik lagi nih untuk anak sendiri, efeknya tuh bener-bener nggak bisa ditaruh, parah banget. Jadi ditaruh sebentar, terus misalkan aku nyetrika gitu, sambil ditaruh di box itu sebelahan gitu, itu dia bener-bener nggak bisa, nangis. Tapi kalau ditengok gini, dilihat mukanya, dia nggak nangis. Nanti kalau nyetrika lagi gini, nangis lagi. Itu bener-bener parah. Pipis juga bisa. Jadi dulu tuh dibawain gendongan kain, jadi pipis tuh dibawa digendong gitu, bener-bener nggak ditaruh. Itu sampai sekitar umur 3 bulan, 4 bulan, malah sampai sekarang kayaknya. Aduh kalau ditinggal itu tuh masih nggak bisa, nggak mau. Dia nggak mau sama orang lain. Tetap masih open the door please, masih gitu. Mami don't close the door, masih sampai sekarang. Jadi benar-benar. Ya. Itu nggak tahu ya namanya apa ya bahasanya, apa bau tangan atau memang fasenya seperti itu. Tapi memang tuh efeknya itu dia kalau di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kan, anak karena nggak bisa ditinggal kan, jadi baru bisa kerjain malam.
mau makan aja susah. Iya, malam tuh istirahat jadinya ya aku tuh pun besoknya harus kerja, jadi kita begadang. Bu, seru banget begadang itu ya, kayak lebih capek. Anaknya benar-benar nggak bisa ditinggal sedikit pun, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Paling nggak siang, kalau misalkan ya udahlah mau gimana lagi gitu, ya udah tidur bareng gitu, tidur siang bareng udah paling gitu. Tapi selebihnya tuh mau gerak makan apa itu susah. Lebih karena gini kan, kalau makan tuh takutnya kan supnya panas atau nasinya panas gitu tuh, takut sebenarnya, takut netes ke dia panas atau apa. Jadi suka kalau susah. Bikin makanan ya paling biasa dia bikinnya malamnya untuk besok tuh ya, jadi malamnya aku jagain, tinggal diangetin karena nggak bisa kan dia buat masak karena gendong anaknya kan gitu. Kalau makan tuh nunggu pulang, nunggu siang, makan siang bareng. Jadi ada yang megangin, habis itu baru makan, kita gantian gitu. Untung aja aku deket jadi dari kantor, jadi jarak apartemennya dekat. Jadi setiap makan siang pulang pasti. Terus sempat dibawain popok bayi, popok kain, karena kalau orang tua dulu bilang bagus pakai popok kain jadi nggak ruam gitu kan. Cuma kita terkendala apa? Kita di 4 musim, yang musim itu lagi musim dingin, which is baju itu nggak langsung kering. Tapi langsung kering sih sebetulnya, lewat kita bisa taruh di heaternya itu, jadi langsung kering sih itu karena panas banget. Cuma jadinya cuci ya, jadi habis dia misalnya apalagi pup kan langsung kita cuci, tapi 2 hari setelah pemakaian kita mutusin udah ganti pamper. Sebetulnya lebih bagus atau enggak kita nggak tahu ya, tapi kita ganti pamper karena kita beranggapan kan kalau kita pakai popok kain kita cuci nih, waktu itu kita pakai tangan yang masih cucinya ya, cuci terus tapi tetap aja setelah itu masih ada berbekas gitu loh di kainnya, di popoknya itu. Jadi kita worry apakah itu udah steril bersih atau enggak. Jadi makanya itu dibanding nanti ada efek kenapa-napa atau kotor apa-apa, mendingan kita pakai pampers yang udah sekali buang gitu aja tuh. Tapi balik lagi ya, mungkin beda-beda pandangan kali ya. Beda, mungkin juga nyucinya nggak bersih-bersih amat atau nggak bisa nyucinya, nggak tahu lah. Pokoknya kalau buat kita sih kita milih pampers. Terus Arin sempat sakit gitu kan, beberapa misalnya ada flu, ada batuk, itu kan wajar gitu. Cuma kita tuh kalau ke dokternya Arin sendiri, karena dokternya juga tahu Arin dari bayinya banget, dari kecil banget, kita itu selalu tanya, balik lagi tanya, dan mau tahu lah jenis apa yang dikasih, penggunaannya untuk apa dan seperti apa. Jadi kita selalu cross check tuh, karena kan nggak tahu ya, apalagi obatnya dalam bahasa Rusia kan, jadi otomatis kita translate, ini obat apa, efeknya apa, kandungannya apa, kayak gitulah. Kita maksudnya lebih sampai kayak gitunya, kita nggak mentaya itu obat flu atau enggak. Akhirnya karena kita bawel, takut ada efek apa-apa kan, karena ada pengalaman waktu dia lahiran, akhirnya dikasih obat yang kayak waktu hamil ya, dikasih obat yang bikin fly itu. Jadi lebih mau tahu ini gunanya apa, kalau untuk flu ini apa gitu. Karena kita juga kayak gitu, dokternya pun jadi nauin tipe kita kayak akhirnya dikasih lebih yang ke herbal. Semuanya obat-obat Arin, flu-nya herbal, batuknya herbal. Ya memang beda ya penyembuhannya agak lebih lama gitu. Terus ya udah sih, tapi enggak ya, karena udah sering kayak gitu jadi dokternya nggak ada masalah, dan setiap ditanya ini dokternya ngerti. Oke, om bisa cari. Enaknya itu di sana sama dokternya kan kita pakai asuransi itu yang Arin ya, jadi dokternya itu bisa kita chat ya, WhatsApp di jam berapapun, kapanpun, kecuali pas dia holiday, dia pasti akan bilang saya akan pergi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bahkan waktu itu pernah sampai malam-malam ya, kita pernah telepon juga tetap diangkat. Jadi itu dokternya dia udah sampai hafal, mungkin karena kita ya bawel banget. Mungkin pasien yang lain enggak ya, ini karena kita bawel, tapi dia mengerti, syukurnya mengerti. Itu mungkin segi lebaynya kita juga ya. Sampai kadang kalau di holiday itu dia akan ngomong ini dokter penggantinya, ya, ini dikasih namanya, dikasih kontaknya juga, gitu, siapa penggantinya apa. Karena kita juga nanya, kalau dokternya libur terus ini ada apa-apa nih kita kemana, akhirnya dia besok-besok gitu, nanti tahu semuanya.
terus semua lah itu. Kan karena treatment tiap dokter untuk nanganin satu penyakit kan pasti beda, belum tentu sama. Kedua, itu negara yang baru buat kita, jadi kita benar-benar pengen tahu caranya gimana, obatnya apa, terus metodenya dia gunakannya gimana, itu juga baru karena obatnya di sana ada yang semprot, ada yang apa, yang kalau aku pribadi belum pernah pakai juga di sini gitu kan. Ya untuk rata-rata di sana antibiotik tuh jarang ada antibiotik minum. Ya. Dia antibiotiknya suntik. Misalnya kalau kita disuruh antibiotik 5 hari, kita 5 kali datang ke rumah sakit. Misalnya antibiotik ada pagi sore. Berarti paginya kita ke rumah sakit suntik, malam sorenya kita datang lagi suntik lagi. Jadi kayak gitu dia sistemnya suntik. Kan nggak mungkin nyuntik di rumah sendiri kan? Sebenarnya mungkin kalau bisa ya sih bisa sendiri karena dosisnya kan udah ditulis tertera apa. Berhubung kita nggak ada yang bisa juga, jadi ya mending ke dokter lebih amannya. Sempet juga dapat antibiotik ya suntik. Hari waktu itu pernah ada sakit difteri ya, hampir 2 minggu akhirnya. Pertama di sana tuh, kalau di sana dia kalau awal dikasih antivirus dulu dulu tapi seminggu itu panasnya belum ada perubahan sama sekali, baru terakhirnya itu baru antibiotik. Jadi di sana tuh nggak pernah ngasih langsung antibiotik rata-rata ya, kecuali mungkin case yang berbeda ya. Kalau case nya udah berat mungkin langsung antibiotik, tapi kalau kayak flu, batuk biasanya antivirus dulu, atau cuma sama obat-obat herbal, obat semprot, obat semprot hidung ada, obat semprot mulut pun itu juga. Itu kalau ada kayak radang. Kandungannya juga madu-madu gitu kok nggak ini. Itu sempat, jadi makanya Arin ada tuh yang disuntik. Jadi sebenarnya kasihan lah itu disuntik, dia sampai kayak harusnya dia kalau ke rumah sakit dia bilang gitu, kok Arin hurt gitu, dia sampai kayak apa, maksudnya dia ngasih tahu gitu sakit gitu sampai kayak gitu. Terus gimana dong gitu, karena itu udah lama banget, terus dia setiap harinya panasnya udah seminggu, bener-bener seminggu. Jadi dokter bilang udah langsung antibiotik gitu ya. Jadi banyak lah mungkin yang buat hal-hal yang buat kita protektif banget sama, karena kita mikir ya anaknya prioritas utama sih sebetulnya. Jangan sampai Arin kenapa-napa kan, udah kasihan ngelihatnya, udah beberapa kali kejadian juga sampai kerawat anaknya juga kasihan kita ngelihatnya. Jadi benar-benar nggak mau sampai anak kita kenapa-napa sebetulnya. Lebih ke situ. Terus sempat balik ke sini juga. Pas balik ke sini baru pertama ada berapa bulan? 3-4 bulan ya. Arin juga masuk rumah sakit lagi. Dirawat 3 hari ya. Itu karena juga sama, karena difteri juga. Itu karena nular dari ya. Dia awalnya dia radang, kena itu dirawat pun juga karena panasnya yang dokter. Terus karena waktu itu dokternya mempertimbangkan nih anak panas, itu sebetulnya nggak apa-apa, tapi detak jantungnya tuh cepat, jadi dibanding dari orang nggak tahu banget pertimbangannya cepat, gitu lebih cepat. Jadi dibanding malam-malam nanti malah mungkin atau ada apa-apa, jadi kita nurut aja. Akhirnya Arin dirawat. Hikmahnya kita dapat ketemu dokter yang cocok. Jadi kebetulan itu dokter kita hari itu nggak bisa nanganin karena libur kan. Akhirnya karena kondisinya darurat, jadi kita pakai udah dokter mana aja, ada yang lagi bisa kan. Ya udah akhirnya kita datang, dokternya bisa, dan ternyata metodenya serupa sama dokter yang di Kazan. Iya, jadi awal pertama kalinya itu dia ngasih antivirus. Oke nih, karena hampir sama kayak metodenya. Terus kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ternyata klik lah. Jadi berlanjut lah sampai sekarang. Gitu. Oke. Sekian dulu kali ya ngobrol malam ini. Sampai next. Bye-bye. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. See you. Bye-bye.